Bingung juga nih mau mulainya dari mana. Tapi yang pasti kita akan coba sedikit kayak sistem sharing aja. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan sehingga saya langsung jawab. Tapi untuk basicnya dari cycling atau endurance sport seperti lari, sepeda, renang, lari, sepeda atau renang, basic prinsipnya adalah asupan dari karbohidrat dan hidrasi. Strategi pokoknya hanya itu aja. Nah, cuman yang membedakan adalah kuantitas, ya, kualitas dan timingnya. Jadi permainan di nutrisi untuk mensupport teman-teman dalam berolahraga, baik itu goes, ya hampir semua olahraga prinsipnya tiga itu tadi, karbohidrat, kualitas dan kuantitas. Nah, di sini untuk endurance cycling kayak yang kayak Audax atau Veudax ya, yang nanti teman-teman ikuti yang durasinya lebih dari 3-4 jam, itu biasanya yang paling pokok adalah karbohidrat. Jadi dari yang saya baca dan beberapa literatur itu optimalnya kita harus mengkonsumsi karbohidrat itu 60-90 gram dari per 1 jam. Jadi misalkan teman-teman goes dalam durasi 3-4 jam atau yang lebih dari itu. Nah, itu ketika goesnya teman-teman targetkanlah dalam waktu 1 jam itu teman-teman konsumsi 60-90 gram karbohidrat. Nah, itu biasanya gram. Karbohidrat satunya gram. Jadi kayak 60-90 itu kira-kira setara. Kalau teman-teman minum Strive itu dia biasanya 3 atau 4 kali porsi dari gelnya itu. Nah, tapi di sini juga harus diimbangi dengan hidrasi yang cukup seperti yang saya bilang tadi. Jadi dalam 1 jam ini dibuatlah 1 bidon itu teman-teman harus habiskan secara bertahap. Jadi jangan langsung di gluk-gluk atau ketika tunggu haus baru minum, tapi dibikin lebih rutin konsumsinya. Jadi teman-teman mungkin di jamnya atau di baik komputernya bisa mengatur alarm supaya nanti tiap 20-30 menit itu diingatkan untuk hidrasi atau isi nutrisi seperti itu. Kemudian idealnya adalah teman-teman pilih karbohidrat yang cepat diserap. Jadi bentuk karbohidrat itu kan ada beberapa macam ya. Nah, cuman betul, kita pakai yang sederhana, Pak. Yang sederhana sehingga cepat diserap sama oleh tubuh kita seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian untuk sebelum mulainya olahraga ini kita juga atur dulu, misalkan eventnya jam 5. Ini contoh ini aja ya, contoh langsung realnya aja. Biasanya event sepeda itu yang jarak-jarak jauh atau teman-teman yang melakukan fondo ride atau yang goes dari pagi sampai sore, itu biasanya kan start jam 5. Nah, biasanya kita bangun 1 jam sebelumnya. Hal yang pertama dilakukan adalah ketika kita sudah selesai dari kamar mandi, biasanya kalau saya itu biasanya melakukan makan makanan ringan dulu. Jadi kayak misalkan pisang atau roti diimbangi dengan misalkan ya kayak kafein. Karena kalau kalau nantinya ketika berkendara dalam perut kosong itu biasanya sih effort kita akan cepat habis. Jadi walaupun kita, apalagi kalau yang tadi seperti yang Dokter Chandra bilang, memang kembali ke pola latihan. Tapi ketika kita mau long ride, lebih baik kita persiapkan dengan sarapan dulu dengan karbohidrat yang cukup dan mungkin sedikit kafein, Pak. Nah, karena kafein fungsinya akan menjadi booster pertama, yang kedua dia bisa menunda kelelahan kita. Jadi kayak targetkanlah sekitar 30-50 mg kafein sebelum berkendara. Jadi misalkan ya 1 cup dari kopi itu sebetulnya udah cukup itu untuk morning kick atau booster ketika sebelum kita melakukan perjalanan long ride seperti itu. Terus ketika kita start
start mulai latihan atau mulai long ride atau mulai event, biasakan itu setiap 20 menit itu kita isi makanan kecil-kecil. Jangan menunggu ketika kita udah keburu lapar baru diisi. Karena tubuh kita itu ibarat baterai, dia nggak seperti baterai handphone yang ketika udah habis dicas tuh langsung mau ngisi cepet, tapi dia ngisinya itu lambat karena tubuh kita butuh di perut itu diproses dulu nutrisi yang kita makan dan nggak langsung instan menjadi energi seperti itu. Apalagi kalau kita konsumsinya hanya makanan-makanan padat aja tanpa disuplai dengan energi yang cepat serap dalam bentuk liquid seperti itu, atau semacam kayak sport gel atau apa gitu, biasanya penyerapannya lebih lama. Jadi makanya jangan tunggu lapar, jadi harus udah kita duluan isi seperti itu. Nah teman-teman kalau yang mau long ride nih, jadi kedepannya mungkin udah bisa dicatat dan dilatih, dalam arti ketika latihan itu dicatat apa yang dimakan selama perjalanan. Jadi misalkan pedomannya tadi adalah 60-90 gram karbohidrat per jam. Jadi teman-teman ketika berkendara coba diingat-ingat ya, atau dibikin catatan kecil, dalam 1 jam itu targetkanlah sebanyak 60-90 gram, tergantung intensitas atau durasinya. Semakin kita ngebut, maka semakin kita butuh jumlah karbohidrat yang lebih tinggi. Cuman yang jadi masalah ketika karbohidrat yang masuk ke tubuh ini juga semakin tinggi, semakin banyak. Nah ini akan menjadi masalah buat pencernaan kita, apalagi kalau yang tidak terlatih. Sebagai contoh, teman-teman yang jarang latihan fueling yang benar ketika latihan, ketika melakukan long ride dengan jarak yang cukup panjang, terus memaksa masuk banyak makanan, biasanya perutnya akan merasa kayak kram, nggak enak, atau biasanya lembung, atau biasanya bahkan sampai kasus tertentu biasanya dia akan bisa diare seperti itu. Nah untuk itulah pentingnya melatih apa yang kita makan atau mengatur strategi yang kita makan untuk dipakai berlomba. Jadi ketika nanti berlomba atau event seperti yang akan teman-teman ikuti minggu depan, latihannya tuh udah dari sebelum-sebelumnya Pak, seperti itu. Kemudian ya, jadi tetap pedomannya sama angka yang tadi 60-90 gram karbohidrat. Nah saya biasanya bagi menjadi tiga kali makan per jam ya. Jadi di sepeda itu disiapkan cemilan-cemilan kecil ya. Itu udah ditakar dalam 1 jam saya harus menghabiskan, misalkan taruh 60, berarti kalau dibagi 3 kali konsumsi berarti per tiap 20 menit, maka 1 kali konsumsi itu sekitar 20 gram. 20 gram itu bisa didapat dari mana? Teman-teman bisa mulai lihat dari makanan-makanan ringan yang teman-teman cemil. Misalkan 1 biskuit itu karbohidratnya adalah 15 gram misalkan sekali makan. Berarti kalau 2 kali makan berarti kan sekitar 30 gram. Yaitu teman-teman cemil sepanjang perjalanan. Jadi 2 kali makan biskuit dan diimbangi dengan air, sehingga dalam 1 jam itu ada 3 kali siklus untuk kita melakukan konsumsi nutrisi Pak, termasuk hidrasinya, seperti itu. Kemudian jadi teman-teman sebelum riding dipersiapkanlah nutrisi yang mau dibawa. Biasanya kalau saya pakai stress gel itu. Stress gel ini jadi karena gampang gampang dikonsumsinya dan gampang dibawa, dan karbohidratnya itu sekali konsumsi itu 24 gram, sehingga kalau teman-teman melakukan long ride dengan intensitas atau effort yang nggak terlalu ngoyo, artinya seperti yang Pak Dr. Chandra tadi bilang di zona 2 atau zona 3, berarti targetkan konsumsi sekitar 60-70 gram, berarti 3 kali konsumsi setiap 20-30 menit, seperti itu. Nah, dengan strategi seperti ini selama 3 jam ke depan itu harusnya teman-teman bisa dengan latihan yang cukup dan diimbangi dengan strategi nutrisi
harusnya bisa sampai ke checkpoint berikutnya atau sampai ke sampai ke 3 jam itu nggak perlu terlalu lama berhenti seperti itu. Jadi jangan tunggu haus atau jangan tunggu lapar kita baru makan, tapi rutinlah konsumsi supaya tubuh kita juga terbiasa. Nah, strategi nutrisi ini juga bisa dilatih sebetulnya. Jadi perut kita itu sebetulnya kan dalam 1 jam itu kalori yang bisa kita cerna ketika sambil berolahraga adalah 200 sampai 300 kalori ya dalam satuan kalori atau bahkan lebih. Cuman ini harus dilatih. Caranya bagaimana? Caranya ya ketika teman-teman riding itu trial lah semua program nutrisi yang teman-teman punya gitu loh. Jadi misalkan kalau saya terus sampai bahkan misalkan saya sebelum latihan itu makan dulu. Jadi makan berat, jeda misalkan setengah jam atau 1 jam saya coba sepedaan. Karena ini fungsinya untuk melatih perut kita. Semakin terlatih dia, semakin banyak karbohidrat yang bisa kita konsumsi dan kita cerna, sehingga ketika riding atau ketika kita goes kita nggak mudah nggak mudah kehilangan energi atau bonking istilahnya kalau teman-teman sering dengar bonking. Jadi ketika udah bonking, power kita yang kalau tadinya misalkan teman-teman bersepeda pakai power meter itu powernya akan turun dan denyut jantung juga akan naik nantinya. Jadi ini salah satu ciri yang ketika cadangan glikogen kita di otot dan di hati itu udah mulai habis seperti itu. Kalau misalnya di pengukur ya, kalau saya pakai Strava itu dalam kira-kira kalau saya bersepeda 10 jam satu hari dengan kira-kira 200 kilo itu kalori yang dikeluarkan itu sekitar 3.000 lah, 3 kali. Jadi kalau 10 jam itu dengan 3.000 berapa kalori yang saya harus intake-nya itu? Ya. Jadi sebetulnya tubuh kita udah punya cadangan glikogen ya yang ada di hati, di otot serta di aliran darah. Presentasenya mungkin di hati itu 15 sampai 20%, di otot sekitar 70 sampai 80%, sisanya di aliran darah kita. Nah, ini cadangan glikogen kita itu setara dengan 1.500 sampai 2.200 kalori. Tiap orang beda-beda. Jadi bentar. Jadi ini pun bisa dilatih sehingga semakin semakin tubuh kita efisien dalam berlatih dan dalam menggunakan kalori yang tersedia, maka durasinya untuk bonking akan menjadi lebih lama gitu loh. Jadi contohnya ketika di lari maraton ada orang yang ketika di kilometer 21 aja udah lemes dia karena cadangan glikogennya di badan udah mulai habis. Tapi ada yang karena terlatih dia hanya perlu sedikit refueling aja, dia bisa menahan sampai misalkan 30 kilo baru dia butuh asupan karbohidrat dan glikogen lagi seperti itu. Jadi ini bisa dilatih. Nah, ketika teman-teman targetkan untuk riding sepanjang misalkan 10 jam, nah dengan perkiraan kebutuhan kalorinya adalah 3.000 kalori, maka teman-teman udah bisa bagi tuh, misalkan 3.000 dibagi 10, maka per jamnya teman-teman targetkan 200 sampai 300 kalori. Tapi dengan pedoman adalah karbohidrat tadi, karena dari 1 gram karbohidrat itu dia akan membakar 4 kalori. Jadi kalau misalkan teman-teman konsumsi 60 dikali 4 berarti 240 kalori. Perhitungannya seperti itu. Jadi tetap pada masanya nanti akan tetap habis juga. Cuman strategi kita dalam mengoptimalkan atau mensiasati asupan karbohidrat dan kalori serta hidrasi ini akan menjadi peran penting juga untuk event yang jarak-jaraknya sangat jauh gitu. Gimana dengan tanjakan? Kalau tanjakan sebetulnya gini, kan tadi Dokter Chandra udah bilang semua kembali ke latihan. Tapi ketika ditanjakan sebetulnya kita harus punya strategi juga. Artinya kita jangan ngebalap tanjakan tersebut, tapi lebih tepatnya ke arah pacing ya. Pacingnya bisa dengan apa? Pertama dengan power meter. Kalau memang punya device power meter. Tapi kalau yang nggak pakai power meter, teman-teman bisa pedoman kepada heart rate.
Jadi jangan ketika memang eventnya jauh, nggak artinya memang goesnya jauh kayak audak gitu dan tanjakannya masih banyak, jangan dihabiskan di awal. Jadi tanjakan itu harus kita pacing dengan baik dan benar. Artinya memang ketika tanjakan kita bawaannya ngoyo ya, pengen cepet-cepet sampai ke atas. Nah cuman di beberapa ini tertentu, ketika kita udah menghabiskan cadangan karbohidrat kita, itu nanti ke depannya ketika ketemu tanjakan-tanjakan lagi yang masih banyak itu, kita akan kepayahan seperti itu. Jadi sebetulnya pacing dengan heart rate atau power meter, kemudian menggunakan gigi yang tepat. Jadi kalau bisa, misalkan sepedanya mampu pakai pakai gear yang besar, yang ringan, ya kita perbanyak main cadence saja, cadence-nya dibanyakin. Jadi jangan terlalu terlalu banyak ambil power seperti itu. Berarti tetap 20 menit tadi ya? Tetap, iya. Pedoman ini bisa dibilang strategi yang umum. Tapi ketika menghadapi tanjakan, misalkan tanjakannya panjang 1 jam ya kira-kira yang akan teman-teman lewati, atau teman-teman misalkan taruhlah ada tanjakan panjang sekitar 20 kilo ya, tapi landai gitu dengan gradien rata-rata sekitar 4-5%. Nah itu kita bisa sejam sebelum menuju tanjakan itu atau 30 menit sebelum tanjakan itu asupan karbohidratnya bisa kita lebih banyakin, karena secara nggak sengaja atau secara kita nggak sadar ketika tanjakan itu kita bawaannya ingin cepat, sehingga 30 menit sebelumnya ya kita strateginya dengan perbanyak asupan karbohidrat seperti itu. Mungkin saya ada beberapa artikel yang menarik, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Nah ini kita sedikit bahas aja dari sini, karena di artikel ini udah scientist sport nutrition kelas dunia memang yang nuliskan, sudah di-compile. Jadi ya kita mending bahas ini aja sebetulnya. Nah ini bagus sekali nih artikelnya. Jadi intinya gimana caranya kita supaya untuk menaklukkan event-event yang misalkan 24 jam atau yang ultra endurance event di atas 200 kilo, di atas 300 kilo seperti itu. Nah pertama dari artikel ini nih sebetulnya bilang melatih pencernaan kita, melatih perut kita itu sama pentingnya kayak kita latihan gitu. Jadi melatih perut atau melatih kita dalam mencerna nutrisi itu sama pentingnya seperti kita latihan. Makanya ketika teman-teman riding atau latihan, semua yang dikonsumsi baiknya diingat atau dicatat. Ketika saya makan ini hasilnya kok di perut nggak enak, atau ketika saya konsumsi terlalu dekat dengan latihan kok perut saya nggak enak atau saya merasa kepenuhan perutnya. Tapi sebetulnya itu balik ke latihan kita. Jadi supaya perut kita itu mampu mencerna sambil kita goes panjang, itu semua dikembalikan dengan pola latihan kita. Kalau kita nggak pernah melatih perut kita untuk menstimulus atau atau melatih ketika kita berkendara harus konsumsi sesuatu, nanti ketika event agak kepayahan juga seperti itu. Intinya seperti itu. Terus yang kedua, start fueling after around 20 minutes. Nah ini yang tadi saya bahas. Jadi sebetulnya idealnya itu untuk memulai kapan sih kita harus konsumsi makanan ketika kita goes ultra endurance itu ada di 20-30 menit seperti yang tadi saya sampaikan. Karena cadangan glikogen kita yang ada di hati dan di otot itu akan mulai habis setelah 90 menit ke atas. Jadi kalau kayak lari maraton atau kayak lari half maraton, ya kita akan mulai habis cadangannya yang ada di tubuh itu setelah 90 sampai 2 jam, biasanya seperti itu. Terus nah ini dia tadi, taking on 30 sampai 90 gram dari karbohidrat adalah yang paling optimal. Jadi dari dulu tuh udah dilakukan penelitian. Jadi dulu ada yang pakai pedoman sama body weight. Jadi misalkan contoh saya body weightnya 60 kilo.
dulu ada yang bilang targetin 1,2 gram kali berat badan, berarti sekitar 70 gram karbohidrat per jam untuk kita konsumsi. Tapi itu akan dikembalikan lagi dengan penelitian yang baru, itu dikembalikan lagi ke intensitas dari tubuh kita dalam melakukan olahraga tersebut. Kalau kita agak ngebut, misalkan kita mau event 3 jam tapi agak benar-benar ngebut gitu, maka kita butuh lebih banyak karbohidrat. Ibaratnya karbohidrat ini bahan bakar kita saat kita berolahraga seperti itu. Terus ini ada yang bagus lagi nih. Jadi ketika kita di event atau di lomba itu jangan mencoba sesuatu yang baru. Contohnya ketika teman-teman misalkan udah di setengah perjalanan lomba atau setengah perjalanan event, terus teman-teman masuk ke kayak minimarket gitulah, terus tergoda untuk nyoba misalkan pengen susu nih atau pengen sesuatu yang misalkan kayak apa ya, kayak yang baru yang nggak pernah dikonsumsi sebelumnya, lebih baik hindarin karena nanti akan bermasalah ke perut kita. Seperti itu. Ketika mau mencoba itu baiknya ketika saat teman-teman latihan, dalam kondisi latihan. Nah ini dia ada lagi nih. Jadi ada orang yang ini kan nutrisi ini sangat individual sekali. Yang bekerja untuk saya belum tentu teman-teman cocok. Yang teman-teman cocok belum tentu di saya juga cocok. Nah biasanya ada strategi yang dia dalam melakukan olahraga itu benar-benar full liquid, artinya benar-benar cairan semua yang dia konsumsi. Tapi bagusnya ketika kita eventnya kayak ultra endurance gini, kita harus mix antara liquid dalam bentuk misalkan gel ataupun sport drink, misalkan ya sport drink macam-macam lah teman-teman tahu yang warna biru itu, atau dikombinasi dengan makanan padat. Makanan padat ya bisa energi bar, bisa dalam bentuk roti, bisa dalam bentuk buah-buahan. Karena pada akhirnya tubuh kita itu kalau di supply dengan satu jenis karbohidrat aja, dia akan mentok gitu loh. Jadi pentingnya untuk memix dengan beberapa macam karbohidrat seperti kayak fruktos, sucrose, ya kayak yang fruktos itu kan kayak dari buah-buahan, gula yang dari buah-buahan. Ada yang dari gula sederhana seperti minuman-minuman manis seperti itu. Nah, atau dari yang memang jadi tubuh kita itu disuplai dengan jenis-jenis karbohidrat yang berbeda supaya dia lebih optimal lagi penyerapannya dan dia nggak bosan di dalam untuk terima makanan seperti itu aja. Seperti itu sih kira-kira prinsipnya. Nah cuman yang nanti ketika teman-teman udah selesai riding itu yang perlu dilakukan lagi adalah 3R, refueling, rehydrate, sama satu lagi rest. Jadi nutrisi yang paling pokok itu adalah ketika teman-teman sudah selesai latihan long ride atau latihan dari event. Nah dalam 30 menit pertama teman-teman targetin lah minum itu satu botol itu sekitar 500 sampai 600 ml air ya, itu air putih. Kemudian nanti setelah itu teman-teman asuhlah dengan protein itu bisa dari whey protein atau dari telur atau dari daging atau teman-teman makan. Tapi biasanya yang paling ideal sih dari whey protein karena lebih cepat diserap dia. Nah kemudian baru setelah itu teman-teman makan ya refueling dengan misalkan karbohidrat, baik itu nasi atau roti. Jadi sehingga ketika 3 hal ini sudah dilakukan, tubuh kita akan punya waktu untuk menyerap nutrisi yang sudah kita asup dan beradaptasi dengan latihan yang teman-teman lakukan. Itu dalam jangka panjang juga dia akan merepair otot-otot yang ketika latihan tadi kita udah pakai udah mulai tear down atau mulai aus lah seperti itu. Sehingga nanti terjadi proses adaptasi dari nutrisi
sehingga teman-teman ketika melakukan latihan itu lagi akan kembali dengan otot baru yang lebih kuat seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman. Pak Agus silakan. Maju Pak Agus, silakan. Pak Agus ini. Terima kasih Pak Tadi. Pertanyaan saya adalah makanan itu kan atau gizi biasanya kombinasi, ada karbo, ada protein dan lemak. Tetapi rekomendasinya itu seperti apa? Kombinasi pada saat goes maupun pada saat after goesnya. Karena kekhawatirannya adalah untuk long ride maupun untuk jangka panjang badan kita atau fisik kita dengan kondisi seperti ini, apakah ada dampaknya juga kalau kita hanya berpikir karbo saja? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ketika kita goes, kita harus 90% itu fokus ke karbohidrat dulu. Karbohidrat. Nah, tapi ketika contoh eventnya seperti yang Pak Budi cerita tadi, misalkan 10 jam teman-teman bersepeda, kan kita ada jeda untuk makan tuh. Ya biasanya setelah 3 jam atau 4 jam kita mulai makan. Nah, bagusnya sih diasup dengan sedikit protein. Jadi kayak telur atau ayam ya, sate juga boleh yang bentuk-bentuk daging, ikan. Nah, tujuannya untuk menunda proses kerusakan dari otot-otot yang teman-teman pakai saat lagi goes panjang tadi. Nah, cuman kalau ketika eventnya, ketika long ride-nya, teman-teman fokus ke karbohidrat. Tapi ketika sudah selesai dari acara atau teman-teman sudah berhenti dan fokus untuk recovery, yang harus kita fokuskan adalah mempercepat proses pemulihan dari tubuh kita. Caranya ya kita lebih banyak konsumsi protein, sekitar jadi rasionya tuh 4:1, 4 karbohidrat, 1 protein. Jadi contohnya yang paling simpel itu teman-teman konsumsi susu coklat, karena di susu coklat itu dalam 1 kali minum itu karbohidratnya misalkan ada 20-30 gram, proteinnya ada 1 kalinya itu sekitar 8 sampai 15 gram tergantung merek ya. Nah, ini yang paling ideal sebetulnya. Cuman untuk mempercepat lagi proses pemulihannya, teman-teman fokus ke konsumsi protein yang lebih banyak. Contohnya 20 sampai 30 gram. Ini bisa didapat dari mana? Sebetulnya dari paling gampang adalah whey protein. Nah, cuman bukan berarti kita harus makan whey protein sebanyak-banyaknya. Dibagilah timingnya. Jadi tubuh kita itu nggak bisa langsung menyerap sebanyak itu dalam satu waktu. Nah, untuk itu perlu diakalin dengan pembagian jeda waktu konsumsi protein. Contoh, kita habis goes, misalkan selesai tadi jam 5 sore, berarti kita setelah selesai itu ya kita beres-beres dan kemudian konsumsi protein 30 gram. Nanti ketika kita mau tidur, ya kita konsumsi lagi 25 gram, seperti itu. Nah, besok paginya kita bisa lagi tuh konsumsi protein. Jadi dibagi jendelanya supaya penyerapannya juga lebih optimal, seperti itu Pak. Jadi nggak boleh kita langsung makan steak 300 gram gitu ya. Saya biasanya gitu. Kalau steak saya juga suka sih. Jadi sebetulnya di steak itu ya semua yang kita makan kan daging ya Pak. Cuman sebetulnya yang jadi pertanyaan, apakah itu semua akan diproses oleh badan kita gitu loh. Beda sama kayak kita minum yang dalam bentuk yang sudah diambil saripatinya. Memang ada ininya sih, ada kontroversi antara bagusnya sih makan makanan yang bener gitu loh, artinya yang raw food ya, misalkan kayak steak, ayam, sapi gitu, itu boleh, itu membuat kita senang kan dan membuat tubuh juga adaptasi, tapi lebih baik diimbangi dengan yang memang sudah didesain untuk mempercepat proses recovery kita. Oh iya, tambah satu lagi kan tadi di makronutrien itu ada fat ya, lemak. Nah, itu lemak itu sebetulnya juga membantu kita dalam mempercepat proses recovery
after long ride ya, setelah long ride jauh atau kita pergi goes jauh dengan intensitas yang cukup cukup rendah sampai tinggi gitu, yang rata-ratanya ini. Jadi konsumsi lemak yang baik seperti contohnya dari alpukat ya, alpukat atau olive oil, ketika kita misalkan masaknya telur pakai olive oil itu juga bagus sekali untuk mempercepat recovery kita ya, seperti itu. Tapi komposisinya lemaknya ini mungkin bisa dibilang 10-20% aja. Cuman yang paling senang saya lakukan adalah konsumsi alpukat itu sih. Alpukat bagus sekali untuk proses recovery dan mempercepat kita untuk adaptasi dari program latihan seperti itu. Oke, luar biasa sekali yang disampaikan, ilmu-ilmu baru ya, yang mungkin kita selama ini ya goes aja, goes jauh aja, makan aja, lebih banyak mampir warungnya daripada goesnya kan begitu kan. Nah ini yang harus kita perbaiki. Salah satu tips yang biasanya saya berikan ke teman-teman Mas Zaki itu mempersiapkan hidrasi, bukan hanya pada hari H, tapi 3-4 hari sebelumnya saya sarankan teman-teman itu minum jus tanpa gula biasanya. Nah ini untuk mengisi ruang-ruang hidrasi dalam sel-sel kita supaya pada hari H di mana kita biasanya terdehidrasi cukup tinggi ya, itu akan membantu proses hidrasi dalam tubuh kita. Itu gimana menurutnya? Ya itu bisa juga dilakukan karena seperti yang kita bahas tadi, sebetulnya carilah formula atau strategi yang bekerja untuk kita. Nah makanya untuk mengaplikasikan ini teman-teman perlu melakukan sedikit riset terhadap tubuh kita masing-masing dan membuat catatan kecil untuk evaluasi. Jadi misalkan kayak Pak Budi biasanya konsumsi jus tanpa gula, tapi ada juga yang saya baca itu mereka melakukan carbo loading, jadi makan karbohidrat yang jumlahnya lebih tinggi dari biasanya. Tapi ini juga ada juga yang melakukan strategi ini, ada yang nggak cocok, ada yang cukup dia ya konsumsi aja sport drink, misalkan 2-3 hari sebelumnya itu misalkan lebih banyak, misalkan yang sehari-hari nggak pernah minum kayak minuman sport drink itu, dia 3 hari menjelang event dia konsumsi rutin misalkan 1 botol. Nah ini juga bisa ya isotonik atau yang mengandung gula, sodium, natrium seperti itu, supaya tubuhnya menyimpan lebih banyak cadangan glikogen, cadangan gula dalam badannya seperti itu. Ada juga yang ya dia 1-2 hari sebelumnya yang dia makannya biasa, cuman lebih banyak menambah porsi dari karbohidratnya seperti itu. Jadi sangat individual sekali sebetulnya di nutrisi ini. Terima kasih. Ada pertanyaan soal nutrisi sebelum kita beralih pada topik training fisiknya. Oke ya, untuk nutrisi Mas Zaki mohon di-sharing juga. Oh, Dr. Chandra, silakan Dr. Chandra. Dokter, biar kelihatan di kamera. Nah. Ini saya mau nanyakan mengenai ini kalau olahraga kan itu biasa kalau pas lagi hari H-nya itu kan loading karbonya yang paling penting ya, itu lemak protein dicegah. Kalau sebelumnya sesudahnya baru. Nah mengenai jenis karbonya, gimana pendapat Anda mengenai yang glycemic index? Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah biasanya kalau di nutrisi ini kan kita individual. Nah glycemic index ini ada hubungannya dengan tingkat dari gula darahnya nanti. Jadi ada beberapa makanan yang menunjang untuk kita perform dengan lebih baik. Jadi contohnya karbohidrat kompleks seperti misalkan kayak nasi merah, terus ubi-ubian, terus singkong itu yang punya kadar glikemik itu lebih rendah, sehingga nanti ketika teman-teman konsumsi yang glikemik indeksnya rendah, tidak terjadi insulin spike.
Jadi kalau roti atau yang nasi putih itu kadar glikemiknya kan dia lebih tinggi, sehingga energinya nanti akan melompat dan kemudian dia akan ampang gitu loh. Jadi ibaratnya kayak bakar tisu, dia cepat kebakarnya, terus habis itu udah habis. Tapi kalau kayak yang glikemiknya rendah, yang misalkan kayak dengan karbohidrat kompleks tadi, dia rilis energinya akan lebih stabil, sehingga teman-teman ketika berkendara atau latihan itu rasanya energinya tuh masih ada dan nggak cepat habis seperti itu. Bukan nggak habis, nggak cepat habis, nggak cepat. Misalkan ketika melakukan interval set, teman-teman yang biasa konsumsinya nasi putih dengan yang sebelumnya dalam beberapa jam sebelumnya konsumsi kayak ubi-ubian, terus pisang atau yang kadar glikemik indeksnya rendah, dia akan rilis energinya secara perlahan. Jadi rasanya akan lebih mudah lah dalam menyelesaikan interval setnya itu atau ketika long ride-nya itu. Seperti itu ya kira-kira dok ya. Kalau ada yang mau ditambahkan mungkin dokter lebih ngerti atau lebih ada pengalaman mengenai kadar glikemik yang rendah. Seperti itu. Hebat nih dia. Iya, benar. Jadi seperti yang Pak Jaki bilang, nggak biarin. Jadi di Google aja makanan apa yang GI-nya itu ya, glikemic indeksnya rendah. Itu sebenarnya yang harus kita anu. Memang benar kalau kayak gula ya, coba ya. Itu cepat. Kalau gula darah cek. Kan ada alatnya sekarang dari ini juga. Kalau kita makan yang manis-manis ya, memang cepat gula darahnya naik. Tapi respon normal tubuh, insulin juga akan cepat. Jadinya apa? Cepat rendah juga. Maka tuh kalau kita makan yang manis-manis, cepat lapar kita malah. Tambah gemuk yang mana ya. Jadi yang bagus memang kita makannya harus yang GI-nya rendah. Jadi dia nggak cepat naik kadar gula dalam darahnya. Maka tuh kita lebih tahan lapar. Kalau nggak percaya cobalah kita goes. Supaya simpel ya, kita minum yang manis-manis. Sebentar lagi kita juga lapar lagi, cepat habis. Ya, karena itu respon tubuh, gula darah dalam darah tinggi, insulinnya juga cepat. Akhirnya apa? Drop. Kita rasanya lapar lagi. Jadi memang yang bagus, ya, dia harus yang rendah, ya, jangan yang tinggi. Orang suka salah tuh, ya. Itu aja tambahan dari saya. Tinggal di search aja makanan apa yang GI-nya rendah. Yang kompleks ya. Ya, secara umum begitu. Ya, dicari aja itu. Itu bukan hanya untuk olahraga aja sih, untuk sehari-hari juga. Ya, terima kasih. Ya, mantap sekali ini pembahasan tentang GI. Nah, jadi kalau teman-teman sebetulnya beli kayak merek Strive atau merek di luaran sana yang diformulasikan untuk sport, untuk olahraga, itulah mereka memformulasikan GI-nya juga nggak setinggi kayak konsumsi, kayak teman-teman konsumsi misalkan kayak Coca-Cola, atau teman-teman konsumsi roti, atau konsumsi yang minuman yang manis-manis yang apa namanya rasa orange gitu. Memang ketika di awal tuh spike energinya cepat, tapi setelah itu setelah 20 menit ya teman-teman harus konsumsi lagi gitu, nggak awet dia energinya. Beda sama kayak memang yang makanan gel yang diformulasikan untuk olahraga endurance. Bahkan ada yang sampai satu merek itu dia bagi apa namanya jenis gulanya, jenis karbohidratnya itu 3 macam. Jadi ada fructose, sucrose, sama satu lagi maltodextrin atau apa itu istilahnya. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kayak ngebakar tisu untuk bahan bakar, tapi dia kayak lebih awet gitu. Jadi sebetulnya nutrisi ini kompleks ya, kompleks banget dan agak sedikit membingungkan. Makanya teman-teman ketika latihan itu harus ingat-ingat dan mencatat, jangan mencoba sesuatu yang baru ketika teman-teman di event seperti itu. Jadi saat latihan itu teman-teman ingat makan apa, terus ada evaluasi apa. Itu pentingnya untuk mengatur strategi nutrisi ini karena sangat pentingnya dengan latihan kita.